Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Untuk mempelajari BBMA ini tidak perlu buru-buru, santai, terus detailkan satu persatu. Yang pertama kali dilihat itu time frame-nya daily terlebih dulu. Market mau dibawa kemana, jauh ataupun dekat, ditentukan time frame-nya daily. Jadi yang wajib dilihat adalah daily-nya terlebih dahulu. Ini media trend ini. Nah, ini sudah mampu di breakout. Kalau sudah mampu di breakout, berarti tren dalam penurunan, di mana dia menunjuk arah pertama kali terjadi candlestick momentum sell. Maknanya ke atas akan re-entry, ke bawah nggak mampu, ke atas hanya nyampe top BB, selanjutnya bikin momentum re-entry, tidak mampu, hanya sebatas top BB, dia kembali lagi turun. Apa yang menentukan ini? Tren. Arah jauh dekat yang menentukan adalah daily. Ini wajib dipegang dulu jika ingin mempelajari BBMA benar-benar. Ini time frame ini yang akan menentukan kemana arah market akan dibawa, jauh atau dekat. Ini MHV. Jika di sini menentukan momentum, maknanya ke atas ini hanya retest. Di sini kan tidak memberikan re-entry momentum. Di sini reject low BB, maknanya kenaikan hanya sampai top BB, nggak boleh lebih, nggak boleh ke sini. Ini lanjut turun membuat momentum, lanjut re-entry, di sini di reject. Nah, ada re-entry lagi, ini membuat momentum. Tren jangan dilawan, jangan entry melawan tren jika time frame besar. Ini daily. Nah, ini tren dalam penurunan. Coba cek time frame di atasnya, weekly. Apa yang berlaku di weekly untuk buyer-nya ETH. Jangan main-main dengan trennya daily. Nah, contoh di sini. Ini candle ini mau break mid BB. Ini close-nya nanti hari Senin pagi jam 7. Apabila ini di breakout, ke atasnya hanya re-entry, lanjut ke bawah. Nah, contoh yang dekat saja akan saya contohkan pada ETH ini. Apabila ini mampu di breakout, jangan main-main nyari buy. Jadi ke atasnya hanya re-entry. Saya akan contohkan ke sebelah kiri. Di sini jangan main-main jika weekly sudah di breakout. Nih di sini nanti bisa teman-teman cek ya. Ini di breakout. Nah, time frame weekly breakout mid BB. Selanjutnya untuk kembali naik ataupun berdiri tegak di atas mid BB saja, di sini membuat setup lengkap untuk kenaikan, berdiri tegak lepas MA50 ataupun mid BB ini setidaknya memakan waktu 1,5 tahun. Nah, ini boleh nanti teman-teman mapping sendiri. Ketika terjadi penurunan di sini, re-entry turun ke bawah sampai mampu berdiri lepas dari mid BB dan MA50. Ini minimal 1,5 tahun. Jadi apabila nanti di atas ini terjadi namanya candlestick arah kuku sell, tinggal nyari re-entry-nya bisa di hold panjang. Seperti itu. Ini time frame besar udah. Jadi untuk time frame kecil pasti mengikuti time frame besar. Ketika naik akan terjadi ekstrim. Coba kita cek jika nggak percaya pada time frame-nya H4. Nah, kan sangat nampak. Ke atas akan mati ekstrim MHV kan? Nampak di sini.
MHV, ekstrim, ya kan? Semuanya akan begitu. Nah, ekstrim, MHV, kenaikan membentuk setup lengkap penaikan, setelah lengkap dia kembali turun. Karena apa? Berlawanan dengan arah tren besar. Tuh, lengkap semua, membentuk structure full lengkap, membuat momentum sampai atas. Karena apa? Nggak bakal jadi ke atas karena time frame besarnya dalam tren penurunan, nggak bisa. Jadi tren yang menentukan adalah daily. Daily ini wajib dipastikan dulu. Kalau nggak punya pedoman, repot nantinya. Jadi ini dulu pastikan, yakin bahwa tren yang membawa adalah daily. Dimana ada candle menunjuk arah ke bawah, besok tinggal nyari level-level tertinggi. Apabila nggak memberikan reentry seperti ini, pasti akan ke dinasti. Dinasti tertingginya adalah level tertinggi top BB. Karena apa? Di sini setup lengkap. Ini payernya ETH tidak jauh dengan BTC. Nantinya payer gold juga akan seperti itu. Setelah dia retest ke atas, dia akan membentuk seperti ini persis. Dia akan breakout begini, lanjut baru turun jauh. Tiba waktunya, tinggal nunggu aja untuk payer gold. Ini contoh pembanding untuk ETH. Selanjutnya tadi ada yang ini JPP IUD, bentar. Nah, di sini ini arah tren yang turun juga. Nah, jangan main-main dengan arah tren yang trennya turun untuk cari buy, cari sell. Tren besar menunjukkan arah ke bawah. Sini tren besar menunjuk arah ke bawah, kenaikan dinastinya top BB, turun dinastinya, siapkan margin sampai top BB aja pokoknya. Atas boleh dilihat di sini. Nah, ini setup lengkap. Ekstrim, MHV, MHV, MHV ekstrim tuh. Ke atas itu cuma retest saja. Hati-hati kalau sudah tren berubah menjadi tren penurunan atau tren beres seperti ini. Jangan nyari buy. Cari selnya di level-level tertinggi. Contoh pada H4 ini, di sini kan masih terjadi momentum, pasti akan ada reentry. Nah, lihat di H4-nya. Nah, level-level tertinggi. Nah, kayak gini. Ini kan contoh sama, mau payer gold apa sama. Entry pada MHV, lanjut membuat momentum, tidak perlu take profit, akan ada reentry, membuat momentum, berarti akan reentry sekali lagi gitu. Terus ini sama, mau naik mau turun sama, di payer apapun sama, tinggal yang entry sabar atau enggak, bisa menjaga margin atau enggak. Jadi margin yang perlu dijaga. Makanya saya kalau entry gold cukup 0,01, mau dibawa kemana aman gitu, karena arahnya sudah tahu. Nah, dari sini start langsung menuju low BB, tidak wajib take profit. Selanjutnya tinggal nunggu reentry. Ini yang terjadi, membuat momentum lagi. Akan ada sekali lagi reentry jika ada momentum. Apabila tidak memberikan reentry, makanya dia akan passing ke sini, ke top BB. Ini dinastinya gitu. Jadi andai kata ada entry di sini belum ditutup, nanti kalau dia naik ke sini, misalkan ntar di cut loss, dia nggak bakal kena banyak. Karena apa? Dimana ada momentum pasti akan ada reentry, maka akan selari dengan level tertingginya H4 ini. Ini contohnya. Nah, ini yang untuk JPP PAUD. Ini saran saya sih nyari sellnya ya. B itu boleh, tapi yang penting paham batasnya. Nah, tren kan dalam penurunan ini, kalau misalkan B di mana targetnya wajib ditutup, misalkan contoh di sini ya, anggap MHV misalkan gitu ya. Nah, MHV targetnya misalkan ke atas ke cisak ini, nyampe mahi boleh tutup. Ini kan mahi ini area take profit. Contoh misal dinaikkan time frame nya akan lebih nampak. Nah, jika dinaikkan time frame nya akan lebih nampak, time frame besar masalahnya ya. Nah, di sini ada
candlestick arah kuku sell selanjutnya membuat momentum, tidak memberikan reentry di sini, maka dinastinya top BB. Top BB sebelumnya kan di sini nih, nah kedorong naik nih, jadinya MHV. Maka MHV mempunyai target candlestick arah kuku sampai membuat zigzag sell seperti ini ya. Di sini di breakout. Nah, ini targetnya. Sekarang ke bawah. Pasti akan ada reentry. Nah, entry lah ke bawah gitu. Ini akan safety. Jangan melawan arah. Bahaya kalau melawan arah. Ini di atas ini ekstrim ini. Nah, jadi pastikan yang membawa tren itu daily terlebih dulu sebagai pedoman. Ini tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Ini sudah ada 2 pair yang saya contohkan untuk pembanding trennya kenaikan Fire Gold. Coba cari satu lagi untuk USD Japan lah ya. Nah, ini buat pembanding, nanti bisa dilihat saat punya waktu luang. Nah, akan jauh berbeda. Ini saya hapus dulu biar nggak kelihatan ruwet. Nah, di sini coba trennya monthly dah. Nah, tren monthly sangat nampak. Tren dalam kenaikan. Selanjutnya weekly. Nah, tren dalam kenaikan. Selanjutnya daily. Nah, daily tren kenaikan. Ini daily yang akan menentukan arah. Gitu. Dimana ada arah candle yang melepasi top BB maupun low BB, dia yang akan menentukan. Di sini ada candlestick arah kuku sell. Selanjutnya pasti akan ada reentry seperti itu. Nah, di sini apabila tidak bisa melewati MA5 10, maka bisa penurunan 3 candle. Contohnya seperti itu. Hanya saja di sini tren masih dalam kenaikan. Weekly naik, monthly naik, daily naik. Maknanya masih selaras. Jadi kuat untuk pembalikan. Ekstrim MHV, MHV. Nah, untuk menentukan boleh cek pada time frame-nya H4. H4 selaras atau tidak. Nah, H4 sini selaras. Tren masih dalam kenaikan. MA5 10 masih di atas mid BB. Selanjutnya pastikan H1. Nah, H1 sini selaras untuk kenaikan. Nah, apabila mengambil reentry, maka yang akan diambil adalah low BB-nya H1. Nah, jadi yang dijaga di sini. Misalkan ada entry satu layer di sini, nanti ini target untuk penurunan pengambilan reentry-nya daily H1 wajib ekstrim, jadi dijaga-jaganya di sini. Seperti itu. Tren kenaikan nyari buy. Nah, di sini candlestick arah kuku buy. Di sini belum mampu naik membuat momentum. MHV mempunyai target CSA, ini belum mampu. Nah, selama tidak ada candlestick arah kuku sell, maka boleh mencari buy. Nanti apabila buy gagal di sini, pastinya akan ada reentry-nya dari zigzag sell, maka bisa melakukan cut loss. Ini contoh mudah, tinggal praktekin. Misalkan nggak paham, boleh berikan komentar di bagian mana. Jadi intinya tren yang membawa adalah daily, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.